Selamat siang, pemirsa. Selamat berjumpa kembali bersama saya Fatur. Hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang mungkin baru saja Anda lakukan sebelum menonton video ini. Membuka media sosial, menulis status, mengomentari unggahan orang lain, atau bahkan ikut mengomentari sebuah isu yang sedang viral. Media sosial memberi kita ruang bebas untuk berekspresi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kebebasan itu kita gunakan secara tanggung jawab? Dalam program kali ini, kita akan mengupas fenomena etika berekspresi di media sosial. Mulai dari akar masalahnya, penyebabnya, nilai moral yang dipertaruhkan, hingga solusi yang bisa kita lakukan bersama. Mari kita mulai dengan melihat apa yang sebenarnya masalah yang kita hadapi. Di satu sisi, media sosial adalah panggung demokrasi digital. Siapapun bisa bersuara tanpa harus melalui gatekeeper seperti media massa konvensional. Namun di sisi lain, kebebasan ini justru melahirkan persoalan baru. Ujaran kebencian, perundungan cyber atau cyberbullying, penyebaran hoax, hingga budaya cancel culture yang kerap menghakimi seseorang tanpa proses klarifikasi yang adil. Fenomena ini bukan hal baru, tapi intensitasnya terus meningkat. Banyak orang merasa karena berada di balik layar, mereka bebas berkata apa saja, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Inilah masalah utama yang ingin kita bedah. Batas antara kebebasan berekspresi, atas, dan tanggung jawab etis yang semakin kabur di ruang digital. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita telusuri akar penyebabnya. Yang pertama, faktor anonimitas. Banyak pengguna merasa identitasnya tersembunyi di balik akun anonim, sehingga muncul rasa kebal dari konsekuensi sosial atas ucapan mereka. Kedua, rendahnya literasi digital. Tidak semua pengguna memahami bahwa apa yang mereka tulis di dunia maya memiliki dampak nyata di dunia nyata, baik secara hukum maupun psikologis bagi orang yang menjadi sasaran. Yang ketiga, algoritma media itu sendiri. Platform digital dirancang untuk memaksimalkan interaksi. Konten yang provokatif, kontroversial, atau emosional cenderung lebih cepat menyebar dibanding konten yang santun dan berimbang. Secara tidak langsung, sistem ini justru mendorong perilaku berekspresi yang kurang etis. Karena semakin panas sebuah konten, semakin besar jangkauannya. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang membuat ruang digital kita, sayangnya, sering kali menjadi arena yang minim empati. Dari sisi etika filsafat, kita perlu bertanya, nilai moral apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini? Kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang dijamin termasuk dalam konstitusi kita. Tapi setiap kebebasan dalam pandangan etika selalu berjalan beriringan dengan bertanggung jawab. Ini yang sering disebut sebagai prinsip kebebasan bertanggung jawab. Kita bebas bicara, tapi kita juga terikat pada dampak yang ditimbulkan ucapan kita terhadap martabat dan hak orang lain. Negara pun turut mengatur hal ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang meski masih diperdebatkan implementasinya. Pada dasarnya, hadir untuk melindungi ruang digital dalam penyalahgunaan kebebasan berekspresi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran kebencian berbasis sara, hingga hoax yang meresahkan. Namun regulasi saja tidak cukup. Etika pribadi dari kemampuan kita menempatkan diri di posisi orang lain sebelum menekan tombol kirim atau unggah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, penguatan literasi digital, baik di lingkungan pendidikan formal maupun keluarga, agar masyarakat memahami dampak nyata dari setiap ucapan di ruang maya. Yang kedua, membangun kebiasaan berpikir sebelum berbicara. Atau dalam konteks digital, itu berpikir sebelum mengetik. Sederhana, tapi efektif. Bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik untuk disampaikan? Yang ketiga, peran aktif platform dan pemerintah dalam menghadirkan sistem koordinasi, konten yang adil, transparan, dan tidak sekadar mengejar engagement semata. Dan keempat, yang paling penting, membangun empati digital. Di balik setiap akun, ada manusia dengan perasaan yang bisa terluka. Etika berekspresi bukan tentang membuka suara, melainkan tentang menyalurkan suara itu dengan cara yang manusiawi.
Media sosial adalah cermin dari diri kita sendiri. Ia bisa menjadi ruang yang penuh manfaat atau justru ruang yang penuh luka, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kebebasan berekspresi adalah hak kita semua, tapi mari kita ingat, kebebasan sejati adalah kebebasan yang tetap menjaga martabat orang lain. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai etika berekspresi di media sosial. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bahan refleksi bersama agar ruang digital menjadi tempat yang lebih sehat dan beretika. Saya Fatur, undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap bijak, tetap beretika dalam berekspresi di media sosial.